pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam muwajahah atau pertemuan malam ini untuk memperdalam bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, sebagaimana juga sering kita sampaikan. Juga sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 2 ayat 3, kemudian dalam surat Fusilat juga di awal surat ayat 1, 2, 3, juga di dalam surat Zukhruf. Kemudian masih juga ada di beberapa ayat yang lain yang menyatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar manusia memikirkannya, agar manusia memahami, dan sebagainya. Alhamdulillah pada beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas atau berusaha untuk belajar bahasa Arab itu juga dari awal, di mana dalam bahasa Arab itu ada 3 bagian yang disebut dengan kalimah, fi'il, dan huruf. Kalimah isim, maksudnya itu isim, kalimah fi'il, dan huruf. Apabila kita pelajari, kita pahami, atau kita paham tentang hal itu, insya Allah bahasa Arab bisa kita pegang. Kemudian pada pelajaran awal kita perkenalkan bahwa kalimah atau dalam bahasa Indonesianya itu kata, yang dalam bahasa Arabnya kalimatun. Kemudian huruf atau terjemahnya juga huruf. Dan juga ada kalimah fi'lun atau fi'il. Fi'lun artinya kata kerja. Fi'il mudhari. Dalam bahasa Arab, kata disebut dengan kalimah, sedangkan kalimat bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya adalah jumlah atau kalam. Kalau ditulis jumlatun atau kalamun. Kita juga perlu memperhatikan saat kita membaca tulisan Arab bahwa apabila kita menemukan huruf yang disukun, maka akan kita baca dengan nada tekanan. Yang dibaca dengan nada tekanan juga berada pada kalimah tulisannya itu. Kemudian juga apabila kita mendapati tulisan atau kalimah yang memakai huruf sabdah, maka kita baca dengan nada tekanan juga. Sebagaimana pada pelajaran 1 itu ditulis ada kalimat bahasa Indonesia yang bahasa Arabnya kalamun, kaf, lam, alif, mim. Karena di lam itu ada alifnya, maka bacanya dengan tekanan kalamun. Kemudian persamaannya jumlatun, karena pada mimnya disukun atau jumlah, kalam, jumlah. Sedangkan kata benda ismun, maka akan kita baca ismun, karena pada sin disukun. Nah, kaidah membaca ini juga perlu kita perhatikan, perlu kita pakai, karena saat nanti ada imla atau dikte, kita perlu memperhatikan apa yang diucapkan oleh orang lain yang mengimla atau mendiktekan kepada kita. Apakah itu ada sukun, atau ada saddahnya, atau ada matnya, itu akan dibaca dengan nada tekanan. Sedangkan yang tidak ada hal-hal menjadikan dibaca dengan
tanda mat tadi atau dibaca dengan tekanan, maka bacanya dengan datar. Misalnya kalimatun harfun. Kalimatun, karena pada kaf, lam, mim, dan ta tidak ada sadah, tidak ada mat maupun tanda panjang. Itu kaidah dalam kita membaca tulisan Arab. Kemudian di dalam pelajaran pertama ini kita ambilkan contoh ismun atau kata benda, ismun kata benda, beberapa. Yang awal ini ada 5, yang masing-masing adalah berbeda-beda huruf awalnya. Ada angfun, artinya hidung, unuqun, artinya leher, kemudian batnun, artinya perut, kemudian famun, artinya mulut, kemudian wajhun, artinya wajah. Yang pertama, angfun diawali dengan alif. Yang kedua, unuqun diawali dengan ain. Yang ketiga, batnun diawali dengan ba. Kemudian famun diawali dengan fa. Wajhun diawali dengan wawu. Kemudian pada kalimat isim ini kita membacanya angfun. Jadi sekalipun nanti ada tulisan hanya alif nun fa, maka sudah bisa dibaca angfun. Kemudian unuqun. Kalau dia bersendirian, sekalipun tidak ada sakalnya, akan dibaca unuqun. Tidak mungkin dibaca unuku. Karena ini termasuk isim yang munawan. Maksudnya munawan bertanwin. Maksudnya bertanwin, tanda pada huruf akhirnya itu dibaca dengan adanya tanwin. Bukan unuku, tapi unu'un. Bukan angfu, tapi angfun. Maka ada angfun, unu'un, batnun, kemudian famun, kemudian wajhun. Dari pelajaran awal ini sampai di sini, saya harapkan dari Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti bisa melafadzkan kalimat isim yang 5 kalimat isim yang pertama ini. Mari silakan untuk dilafadzkan karena untuk melatih kita saat membaca tadi. Angfun, kemudian famun, dan sebagainya. Mari silakan baca. Izin Ustaz. Yes, silakan. Sebutkan nama dan asal, nama dan lokasi. Ya. Bobo dari Pontianak, Ustaz. Siap. Siap. Yes. Pelajaran pertama, kata dalam bahasa Arab disebut kalimah. Huruf dalam bahasa Arab disebut harfun. Sedangkan kalimah dalam bahasa Arab disebut kalamun atau jumlatun. Kata benda dalam bahasa Arab disebut kalimatu ismin. Contoh kalimat, angfun, hidung, unukun. Bukan kalimat, ya. Bentar. Bukan kalimat, ya? Tapi contoh kalimat. Oh iya. Kalau dibaca contoh kalimat isim. Kalimat bahasa Indonesia. Baik, Ustaz. Ya. Ya. Ulangi. Contoh kalimat isim. Angfun, hidung. Unukun, leher. Babaknun, perut. Famun, mulut. Wajhun, wajah. Demikian, Ustaz. Ya, jadi tadi yang di angfun tadi bukan angfun, bukan gitu, tapi angfun.
Karena Angfun. nada tekannya pada nun sukun. Oh iya. Angfun gitu saja. Ya. Oke, baik. Kemudian Terima yang kasih. leher ngunukun. Onukun. Onukun. Ya. Kemudian batnun. Abnun. Ya. Famun. Terus ya. Wajhun. Wajhun. Untuk mulut berarti famun. Famun. Tidak ada penekanan saja. Ya. Dan Famun. dibaca pendek Famun. bukan famun. Iya. Ulangi dari awal Ustaz ya. Oke, boleh. Angfun. Angfun. Ya. Unukun. Batnun. Famun. Ya. Wajhun. Terima kasih. Terus yang lain silakan. Saya Ustadz Hairul Amri dari Pontianak. Ya, silakan. Langsung contoh kalimat isim ya Pak Ustadz ya. Ya, Contoh kalimat isim. Angkun. Hidung. Unukun. Leher. Batmun. Perut. Batmun. Perut. Famun. Mulut. Wajhun. Wajah. Ya. Jadi pada jim dibaca dengan tekanan wajah. Wajhun. Mana Ustaz? Ya, sudah cukup. Silakan yang lain. Saya Tat. Tapi mana ya anunya ya? Monggo Pak Yul. Tadi share-nya jangan dihapus sebelum dibaca. Baik, terima kasih. Sekalian ngapalkan kayak Pak Pomo tadi ya. Bahasa Arab menurut bahasa Indonesia. Kata-kata kalimatun. Jadi kata kalimah. Huruf harfun. Kalimat dalam bahasa Arab adalah kalamun atau jumlatun. Kata benda kalimah isim. Contoh kalimah isim. Angfun, hidung. Unukun, leher. Wapoknun, perut. Famun, mulut. Wajhun, wajah. Ya, Ada koreksi? sudah cukup. Kalau angfun dibaca seperti apa namanya? Ikhfa gitu boleh nggak, Tat? Angfun. Ya, mau dibaca gitu juga boleh. Oh, Namun iya. kan yang kita baca ini bacaan bukan Al-Quran. Oh iya. Kalau Al-Quran kita baca dengan tajwid Bingung ya. lengkap, bagus. Namun dalam membaca bahasa ataupun mungkin nanti hadis, maka dibaca dengan itu pun sudah cukup. Angfun gitu aja berarti ya. Angfun. Angfun. Baik, terima kasih. Silakan yang lain. Silakan yang lain sambil dihafalkan ya terjemahnya. Ya, sambil dihafalkan. Termasuk sambil diteni, oh ini munawan dengan tanwin. Karena nanti suatu saat akan kita dapati tidak ada tanwin atau tidak bertanwin yang berarti ghairu munawan. Ghairu itu selain atau bukan, munawan itu bertanwin. Sedangkan kelima isim yang kita perkenalkan di awal ini adalah yang munawan atau bertanwin. Yang
Silakan. Karena di sini kita perlu untuk melafadzkan apa yang kita pelajari agar nanti saat kita melafadzkan atau mendengarkan imla dari orang lain itu betul-betul kita ingat, oh dulu saat kita belajar itu demikian. Dan seperti saat membaca tadi ada yang angfun, kemudian diluruskan angfun. Wajhun, mestinya wajhun. Kemudian famun, itu keliru, kan? Harusnya famun. Jadi yang akan belajar atau latihan membacanya. Coba Ustadz. Ya, silakan. Kata-kata jumlatun kalimatun. Jumlatun kalimah. Kalamun. Kalimat jumlatun kalamun. Kata benda kalimatun isim. Pripun Ustaz? Kalimat bahasa Arabnya kalamun atau jumlatun. Oh. Kalimat bahasa Arab jumlatun atau kalamun. Kata benda kalimatun isim. Contoh kalimat isim. Jadi dengan kita belajar membacanya ini kan kita akan mengalami atau berpengalaman ketika membaca begini kok diluruskan sehingga bacanya begini. Nah itu jadi pengalaman kita. Saya ulang ya, kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatun atau kalamun. Kenapa begitu? Karena saat baca bahasa Arab atau membaca tulisan Arab, apabila tulisan itu ada matnya dibaca dengan nada tekanan atau hurufnya disukun juga dibaca dengan nada tekanan atau pada huruf tersebut ada syadahnya maka juga dibaca dengan nada tekanan. Maka sebagaimana pada pelajaran pertama ini tulisan kaf lam alif mim sekalipun nanti kita ketemu tidak ada sakalnya, itu akan kita baca kalamun. Kemudian ketemu dengan tulisan jim, mim, lam, tak marbutoh. Itu disebut tak marbutoh, bukan tak panjang. Kalau tak semacam ditarik, kemudian ada dua titik, itu berarti kita sebut tak panjang. Kalau tak yang bundel ini kita sebut tak marbutoh. Akan dibaca jumlatun karena pada mimnya ada sukunnya. Monggo diulang. Kalimat bahasa Arabnya kalamun. Matan Ustaz. Atau jumlatun. Kata benda dalam bahasa Arab kalimatun isim. Contoh kalimat isim anfun. Ismin. Oh, ismin. Contoh kalimat artinya ismin anfun hidung, unukun leher, bada'nun perut, famun mulut, wajahun wajah. Ya, jadi pada famun itu bacanya famun. 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 Ya. Kan itu tidak ada matnya toh. Hanya fa dan mim saja. Kemudian juga tidak ada sadahnya.
kalau di mim ada sadahnya misalnya ya, maka Oke. akan dibaca famun. Tapi ini tidak ada, maka cukup dibaca famun. Famun. Oke, Ustaz. Famun. Oke. Monggo yang lain. Oke, cukup. Monggo yang lain. Mau coba, Ustaz? Iya, silakan. Kata-kata kalimatun, huruf harfun, kalimat jumlatun. Bentar. Gimana, Ustaz? Bentar. Kata-kata atau perkataan berarti dibaca kalimatun, Kalimatun. bukan kalimatun. Oh, oke, Ustaz. Ya. Kata-kata Karena kalau dibaca kalimatun seolah-olah lamnya kemudian ada ya-nya. oh iya. Padahal ini tidak, maka dibaca datar semua. Kalimatun atau kalimah. Oke, Ustaz. Kata-kata kalimatun, huruf harfun, kalimat Ya. jumlatun atau kalamun. Kata benda kalimatu ismin. Contoh kalimat isim angfun, hidung, unukun, Angfun. leher, angfun. Benar, Ustaz? Angfun. Ya, angfun. Angfun. Nunya disukun itu. Nunya disukun apa dibaca ikhfa, Ustaz? Baiknya, kalau standarnya orang Arab itu. Jadi yang karena nunya disukun maka akan kita baca dengan ada tekanan gitu aja. Berarti Angfun boleh, angfun juga boleh. oh ya. Anfun. Hidung, unukun, Lanjut. leher, batnun, perut, famun, mulut, wajhun, wajah. Cukup. Nah, yang lain. Terima kasih, Ustaz. Ya. Jadi betul-betul diperhatikan ya untuk membaca dengan tekanan atau tidaknya itu kita lihat apakah ada sukunnya atau ada matnya atau ada sadahnya, itu perlu kita perhatikan. Karena nanti saat kita ada imla, suatu saat misalkan silakan ditulis saat diktikan hadis. Nah, masing-masing kalimat ini kalau dibaca dengan nada tekannya itu tidak ada, maka hafalan kita juga semacam datar saja, tidak akan terwujud adanya sadah, adanya sukun, adanya mat, dan sebagainya. Saya Ustaz, Misalkan tadi kalimatun, ya. Sebentar. Misalkan tadi disebut atau dibaca dengan kalimatun, itu seolah-olah tulisannya kaf, lam, ya, mim, ta. Karena apa? Kali dibaca ada panjang, ada tekanan, itu seolah-olah ada matnya. Mat dari kasroh itu ya, mat fathah itu alif, mat dhammah itu wawu. Misalkan fusuqun, ini berarti pada sinnya ada wawunya. Lain dengan fusuqun, maka hanya fa, sin, ko. Itu bagaimana kita membaca tulisan Arab dengan adanya nada tekanan saat kita baca. Monggo dilanjut silakan. ya, saya mencoba Ustaz. Ya. Perkataan, kata-kata kalimatun, huruf harfun, kalimat jumlatun, harfun. Ya, huruf harfun. Ya. Kalimat jumlatun, kalamun. Kata benda, kalimatun ismi.
Contoh kalimat Kalimatul ismin. kalimatul ismi. Kalimatul ismi. Ya. Contoh kalimah ismi. Tidak ada alif. Kalimatul ismin. Atau kalimat isim gitu aja sudah boleh. Iya. Contoh kalimat isim. Anfun hidung. Ngunukun Anfun. anfun. An ya. Anfun. Anfun hidung. Ngunukun leher. Batnun perut. Famun mulut. Wajhun wajah. Famun. Famun mulut. Wajhun wajah. Ya, karena hurufnya fa dan mim, ya, famun atau mulut itu hanya fa dan mim, akan dibaca famun, bukan famun, bukan famun. Kalau famun itu seolah-olah fa mim wawunun atau famun fa alif mim. Tapi ini hanya fa dan mim, maka akan dibaca famun. Diulangi famun wajhun. Dari sekian nama atau sekian ini tadi kita sudah membaca. Ada baiknya kita coba untuk saya baca, nanti silakan diterjemah atau disebut terjemahnya. Boleh semacam rebutan cerdas cermat itu. Itu ya. Siap, Ustaz. Siap. Jadi saya sebut Arabnya dulu, nanti disebut terjemahnya. Batnun. Rut. Ya. Wajhun. Wajah. Famun. Rut. Mulut. Unuqun. Leher. Leher. Kan saya menyebutnya unuqun. Oh, salah. Kan gitu kan. Berarti leher ya tadi ya. Leher. Kan mestinya unuqun dengan situ. Iya, kalau onukun leher, kalau unukun leher gitu. Leher. Jadi kan tadi sudah saya pesan. Dengarkan betul-betul Maaf. cara bacanya ketika ada imla atau diktean dari orang lain maupun saat kita baca, kan gitu ya. Suaranya kurang kuat. Siap. Kita lanjut lagi. Famun. Mulut. Anfun. Hidung. Hidung. Wajhun. Wajah. Wajah. Batnun. Perut. Perut. Baik. Kemudian saya sebut dengan terjemahnya, silakan disebut bahasa Arabnya dibalik berarti. Mulut. Famun. Famun. Apa tuh? Nggak dengar. Hidung. Anfun. Anfun. Wajah. Wajhun. Wajhun. Leher. Unukun. Perut. Batnun. Batnun. Baru kemarin loh, masuk IC-nya tuh. Oh, enggak ada. Belum Pak Darmanto. Apa tuh? Wajah. Wajhun. 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 Alhamdulillah juga sudah hafal.
Kemudian kita lanjut pada pelajaran pertama itu ke hal berikutnya. Bahwa angkun, munukun, babnun, famun, wajhun itu adalah kalimah isim yang mu'rob. Kalau di sini pamin. Apa itu mu'rob? Mu'rob itu maksudnya Mulutmu. tanda pada akhir kalimah itu, pada huruf yang terakhir itu bisa berubah-ubah. Berubahnya bagaimana? Berubah bisa kadang dhammah, kadang fathah, kadang kasroh. Angfun apabila tandanya berubah dengan fathah maka menjadi angfan. Kalau tandanya berubah dengan kasroh menjadi angfin. Maka kadang kita akan membaca angfun, kadang membaca angfan, dan kadang membaca angfin. Yang perlu menjadi catatan bagi kita untuk isim yang munawan atau bertanwin ini, nakirah itu belum ada gampangan belum ada al. Apabila dibaca dengan tanda fathah, kita perlu menambah atau huruf alif. Maka dalam contoh ini, kita ingat ketika saat membaca atau menulis anfan, kalau saat baca mungkin tidak begitu kelihatan. Tapi saat menulis anfan, maka kita perlu menambahkan alif pada akhir huruf. Jadilah anfun, anfan, anfin. Sama-sama dengan tanda tanwin, anfun dengan dhammah tanwin, anfan dengan fathah tanwin, anfan dengan fathah tanwin, angfin dengan kasroh tanwin. Di mana pada saat kita menulis dengan tanda fathah tanwin, kita tambahkan huruf alif. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Ambil jalan, Dad. Oke. Mu'rob artinya, saya mau baca ulang. Artinya, ya, isim yang huruf terakhirnya dapat berubah menjadi fathah atau kasroh. Dan aslinya tadi dhammah. Ya, majhun. Gitu. Maka dari kelima isim itu bisa kita baca angfun, angfan, angfin. Ya. Artinya tetap sama hidung. Kemudian unukun, unukon, unukin. Artinya sama-sama tetap leher. Kemudian batnun, batnan, batnin. Artinya juga tetap sama-sama perut. Hanya yang perlu menjadikan perhatian bagi kita saat menulis. Maka dalam belajar bahasa Arab ini dari awal sudah kita bimbing untuk Android-nya maupun komputernya, silakan untuk disetting bisa untuk nulis Arab, untuk nulis tulisan Arab. Karena dalam kita belajar ini kita dituntut untuk bisa menulis dan membacanya. Maka termasuk sebagai catatan saat menulis pun ketentuan-ketentuannya itu diperlukan, karena disitulah letaknya kita mempelajari bahasa Arab. Karena suatu saat nanti saat kita
betul-betul sudah membaca jumlah atau kalam dalam kitab-kitab atau bacaan yang tidak ada sakalnya pun, kalau kita sudah paham bahasa Arab, sudah tahu itu, akan bisa membacanya sekalipun tidak ada sakalnya. Maka termasuk tadi ada tulisan alif nun fa, itu akan dibaca infa, bukan. Kita akan membaca secara default, apa bahasa pengertian default? Apa Pak Yun? Default aslinya Ustadz, asalnya. Secara asli atau asal itu angfun. Juga saat kita melihat tulisan yang lain nun fok, itu secara default, secara asli, awal asal, itu akan dibaca unukun. Nah, kapan dibaca unukon atau kapan dibaca unukid? Nah, itu tinggal kita lihat konteks atau hubungan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Maka dengan adanya pengertian, oh ini kalimat mu'rob, tandanya bisa berubah-ubah. Karena nanti kita juga akan ketemu dengan kalimat isim, kata benda, yang mabniun. Mabniun, artinya mabni, maksudnya tetap. Tandanya tidak berubah-ubah. Salah satu contoh, huwa. Huwa yang artinya dia. Itu termasuk kalimat isim yang mabni. Tidak ada hu, tidak ada hui. Ya, huwa itu terus. Itu contoh sederhana yang awal, yang insya Allah nanti akan kita temukan juga pada pelajaran atau bab-bab yang akan datang. Karena kita untuk belajar ini pada tahap awal, sebagaimana kemarin juga pengalaman kita agak cepat gitu. Ternyata semakin hari malah semakin jauh, semakin tertinggal dan jadi bingung. Makanya sekarang kita berusaha untuk perlahan-lahan. Maka angkun pun dibaca berulang-ulang dan dibaca oleh beberapa orang. Perlunya apa? Biar yang lain ada pengalaman membacanya, kemudian menjadi sering mendengar. Maka tadi kan disebut angkun, hidung. Akan menjadikan pengalaman, tidak mungkin angkun dibaca mata atau diterjemahkan mata, tidak mungkin. Itu beberapa hal yang menjadikan pengalaman bagi kita saat kita membacanya atau belajar membacanya. Baiklah, untuk selanjutnya silakan dari angkun, unukun, batnun sampai famun dan wajun dibaca dengan mu'robnya secara mu'rob. Jadi angkun, angfan, angpin, hidung. Siap. Mari silakan dimulai. Saya Wahyul Semarang. Oke. Angfun, angfan, angfin, hidung. Angfun, Angfun, ya siap. Angfun, angfan, angfin, hidung. Unukun, unukon, unukin, leher. Bobnun, bobnan, bobnin, perut. Famun, faman, famin, mulut. Wajhun, wajhan, wajhin, wajah. Yeah. Jadi secara bacaan sudah cukup. Hanya perlu kita perhatikan saat nanti menulis angfan, unukon, batanan, faman, wajhan. Jangan lupa untuk menambahkan alif. Itu, Be. Mari dilanjut yang lain. Bandi, Jogja, Ustaz. Silakan.
anfun, anfan, anfin, hidung, Ya. unukun, unukon, unukin, leher, batnun, batnan, batnin, perut, famun, famun, faman, famin, mulut, wajhun, wajhan, wajhin, wajah. Apa Ustaz? Di famun ya. Jadi famun. Ya. Faman. Famun, famun, faman, famin. Sudah Ustaz? Iya. Oke. Oke, selanjutnya. Matur nuwun Ustaz. Oke, sama-sama. Selanjutnya. Saya Ustaz. Iya, silakan. Tri Kaliungu Ustaz. Iya. Monggo Kaliungu. Anfun. Dia Tri Kaliungu Ustaz. Iya. Anfun. Anfan. Unukun. Unukan. Unukin. Leher. Bataknun. Bataknun. Bataknan. Bataknin. Famun. Faman. Famin. Mulut. Wajahun. Ya, jadi untuk Putri kelihatannya koneksinya kurang bagus sehingga terdengar agak molor seperti diperlambat baca. Ya. Mudah-mudahan nanti pas bisa koneksi dengan bagus dan bacaannya terdengar bagus juga. Untuk Putri ya, yang tadi baca angfan, unukon, batnan, faman, wajhan. Jangan lupa kalau kita menulisnya untuk menambahkan huruf alif. Karena saat kita baca semacam tidak ada bedanya antara angfun, angfan, angfin, unukun, unukon, unukin. Di belakang Putri silakan. Cek Pomon dari Pontianak Ustaz. Ya, silakan. Anfun, anfan, anfin, unukun, unukon, unukin, batoknun, batoknan, batoknin, famun, ya. Pada unukun tadi bukan unukun, gitu. Tapi langsung secara datar unukun. Karena kalau unukun itu seolah-olah lain wawu nun kof. Ulang Ustaz. Oke. Anfun, langsung unukun ya. Unukun, unukun, unukon, unukin, batnun, batnan, batnin, famun, faman, famin, wajhun, wajhan, wajhin. Koreksi Ustaz. Ya. Terima kasih. Di belakang Mbak Momo. Saya Ustaz Joko Pontianak. Silakan. Anfun, anfan, anfin, hidung, unukun, unukan, unukin, leher, batnun, batnan, batnun, batnan, batnin, perut, famun, faman, famin, mulut, wajhun, wajhan, wajhin, wajah. Mana Ustaz? Ya, cukup. Selanjutnya silakan. Khairul Ustaz. Ya, nak.
Angpun, angpun, angfan, angfin, unukun, unukan, unukin, batnun, batnan, batnin, pamun, pamin, paman, pamin, wajhun, wajahan, wajhin. Ya. Jadi kita sudah membacanya angpun, angfan, angfin. Kalimah isim yang bisa atau bisa berubah-ubah tanda belakangnya, angpun, angfan, angfin, itu disebut kalimah apa? Atau kalimah yang bagaimana? Mu'rab, Ustaz. Ya, baik. Disebut kalimah yang mu'rab. Kalau yang kalimah isim yang tidak berubah tanda akhirnya, disebut kalimah yang bagaimana? Mabni. Yang mabni. Oke. Jadi sambil perlahan. Ulangi lagi Pak Ustadz. Yang mana? Yang tadi yang bisa berubah tuh? Mu'rab kan? Tulisannya gimana? Di layar lah. Oh, mu'rab, 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 mu'rabun. Oh iya, makasih Ustaz. Itu untuk kalimah isim yang tanda akhirnya bisa berubah-ubah. Disebut kalimah isim yang mu'rab. Lawan yang mu'rab, mabniun, mim, ba, nun, ya. Yang-nya disada, mabniun. Mabniun berarti tanda akhirnya tidak berubah atau tetap. Jadi saya contohkan satu saja, huwa, hak dan wawu. Huwa artinya dia, orang laki-laki. Kemudian di belakangnya masih ada yang ingin membaca ini, perubahan mu'rab ini. Silakan. Masih ada yang akan belajar membacanya? Obi Ustaz dari Jakarta. Oke, silakan. Angfun, angfan, angfin, hidung. Unukun, unukon, unukin, leher. Batuknun, bataknan, bataknin, perut. Famun, faman, famin, mulut. Wajhun, wajahan, wajahin, wajah. Terima kasih Ustaz. Ya. Mudah ya? Membacanya mudah, Ustaz. Menghafalnya yang sulit. Mengingatnya satu persatu kita hafal. Diucapkan ya Ustaz. Nanti pelajaran berikutnya hilang. Mari, yang akan membacanya. Amin Ustaz. Ya, silakan. Anfun, anfan, anfin, unukun, unukon, ya. Artinya? Oh ya. Anfun, anfan, anfin, hidung. Unukun, unuk. Jadi ini bentar. Karena nunnya itu disukun, maka akan dibaca dengan nada tekanan. Angfun, angfan, angfin. Angfun, angfan, angfin, hidung. Unuk, unukon, unukin, leher. Batnun, batnan, batnin, perut. Pamun, paman, pamin, mulut. Wajah, wajahun, wajahan, wajah. Kalau seperti yang dilafadzkan Pak Amin tadi,
famun, faman. Itu seolah-olah Panjang. kalau nanti ditulis menjadi fa alif mim Oh ya. gitu. Maka harus Fam. famun, faman, famin. Mun, faman, famin. Belum pas. Ya. Mulut. Wajhun, wajhan, wajhin. Wajah. Yang kurang mana? Cukup. Sudah cukup. Hanya saat kita nanti menulis angfan, munu'on, batnan, faman, dan wajhan, jangan lupa menambahkan alif padanya. Jadi kalau angfun tidak usah pakai alif, angfin juga tidak usah pakai alif. Tapi angfan di fa-nya kita perlu menambahkan alif. Sekalipun ada tambahan alif, bukan kita baca angfan, bukan gitu, tapi tetap angfan. Juga termasuk pada munu'un, bukan munu'on, bukan, tapi munu'on. Jadi tambahan alif hanya pada penulisan, sedangkan lafadznya tetap sama, bukan menambahkan mat, bukan. Di belakang Pak Amin masih ada yang izin Ustaz, untuk penulisan alif itu setelah ada perubahan ya Ustaz, bukan yang aslinya tadi ya Ustaz. Jadi saat kita membaca dengan tanda fathah, angfun, itu saat dibaca dengan tanda fathah, penulisannya kita tambahkan alif padanya, pada fat atau belakangnya. Begitu pula ngunupun, kalau dibaca ngunupon, maka pada qafnya tambah alif. Batnun, kalau dibaca batnan, nunnya tambah alif. Famun, saat dibaca faman, maka penulisannya mimnya tambah alif. Wajun, saat dibaca wajhan, penulisannya pada hak tambah alif. Jadi pada isim yang mu'rob, munawan, isim yang munawan bertanwin, saat dia nakiroh itu belum ada tambahan al maksudnya, karena nanti akan kita dapatkan angfun itu ditambah al menjadi al angfu, itu sudah ma'rifah kalau sudah ada alnya. Dan belum ada alnya seperti ini, masih asli gini, itu disebut nakiroh. Isim yang nakiroh itu isim yang sudah mempunyai arti, namun bendanya belum tertentu atau belum pasti. Misalkan ya, kitabun, buku. Itu sudah punya artinya buku. Namun buku yang mana atau buku yang bagaimana atau buku yang di mana itu belum tertentu atau belum pasti. Hanya suatu buku. Lain dengan Alkitab. Maka di dalam Al-Quran Allah sebut dengan Dzalika Alkitabu atau Dzalikal Kitabu. Karena sudah tertentu kitabnya. Apa? Ya Al-Quran itu. Tapi kalau misalnya disebut dengan itu, kitabun anzalnahu, yaitu disebutkan dengan kitabun masih nakiroh, itu dengan arti atau dengan pengertian suatu kitab yang anzalnahu, kami Allah turunkan. Suatu kitab. Beda dengan Alkitabu. Kitab ini
sudah tertentu, yang ini bukan yang lain-lain gitu. Begitu mudah-mudahan bisa dipahami. Oh, ini isim yang masih nakirah. Ada nanti kalau di depannya ada tambahan al. Ada pertanyaan dulu, bisa Ustaz? Ya, silakan. Itu tentang baca itu, ini yang saya itu kalau di itu kan itu etfa. Tapi kalau dalam bahasa itu yang benar itu di etfa atau dibaca biasa nun biasa, angpun atau anpun. Itu terus keterangannya bagaimana? Oke. Kalau dalam bahasa itu tidak begitu mementingkan atau tidak mengharuskan adanya tajwid. Jadi dibaca dengan apa adanya boleh. Itu dalam bahasa. Namun dalam membaca Al-Quran itu kita perlu dengan menggunakan tajwid atau aturan yang berlaku. Mas, kalau itu dibaca pakai efaknya itu menjadi keliru atau ya boleh? Ya boleh, boleh. Ya. Terima kasih. Terus tadi, yang satu tadi, yang itu kalimatu ism atau kalimatu ismi. Kalau membaca yang ismin, ya? Kalimatu ismin. Oke, jadi kalimatu ismi gitu. Ya. Oh ya, makasih. Tanya Ustaz. Iya, silakan. Berarti kalau umpamanya yang mempengaruhi arti ini pengucapan hurufnya ya Pak? Bukan berarti bukan yang kaitannya dengan tajwidnya gitu ya? Ya. Atau panjang pendeknya? Ya, panjang pendeknya kan nanti akan mempengaruhi. Suatu misal, kita membaca atau ada tulisan kaf ta ba. Yang satunya tulisan kaf ta alif ba. Yang kaf ta alif ba akan dibaca kitabun. Artinya satu kitab. Tapi yang kaf ta ba akan dibaca kutubun. Dibaca kutubun. Artinya kitab-kitab. Ya, kasih Ustaz. Jadi baca panjang pendeknya itu akan mempengaruhi juga. Nah, kapan dibaca panjang, kapan dibaca pendek, atau bagaimana bacanya? Nah itu, saat kita belajar akan kita temukan. Makanya kita harus memperhatikan betul-betul dan menghafal betul bacanya bukan sekedar unukun atau unuun. Kalau unukun itu kita hafalkan dengan unukun akan keliru. Karena dia hanya ngain nun kok, bukan ngain nun kok. Karena itu tadi yang saya contohkan kaf ta alif ba akan dibaca kitabun. Satu kitab. Kitabnya hanya satu. Kalau kaf ta ba akan dibaca kutubun. Artinya banyak kitab atau kitab-kitab. Begitu. Ada lagi yang akan membacanya atau bertanya, boleh silakan. Baik. Jadi kalimat isim yang tadi sudah kita baca dari anfun, unfun, batun, famun, wajhun. Di
samping termasuk isim yang munawan, termasuk isim yang mu'raf, dia termasuk juga isim nakiroh, Ustaz ya, umum sifatnya. Jadi anfun itu bebas, mulut belum tentu gitu, mulutnya masih mulut siapa, mulut di mana gitu, belum jelas. Begitu juga leher-leher yang mana dan seterusnya, kemudian perut yang mana gitu. Berarti sifatnya masih umum. Demikian Ustaz ya. Betul, betul. Ya. Disebut mu'rab karena berubah-ubah tanda akhirnya. Disebut munawan karena bertanwin. Disebut nakiroh karena masih umum, belum tertentu, belum ma'rifah, di mana tanda ma'rifah yang secara pokok atau secara awal itu dengan menambah alif. Kalau istilah al-angfu itu berarti sudah ma'rifah. Kalau masih angfun itu nakiroh. Di mana saat kita menambah al, isim tersebut misalkan angfun menjadi al-angfu. Tanwinnya dihilangkan karena sudah ditambah dengan al. Namun saat al-angfu itu pun tetap isim tersebut disebut isim yang munawan. Karena dalam keadaan nakiroh dia dengan tanda tanwin. Juga unukun kalau ditambah al menjadi al-unuku. Tanwinnya dihilangkan. Namun al-unuku tetap disebut isim yang munawan. Karena saat dia nakiroh ditulis atau disebut dengan adanya tanwin juga, bertanwin. Begitu pula batnun, famun, dan wajhun. Kalau ditambah al di awalnya menjadi al-batnu, al-famu, menjadi al-wajhu atau al-wajhu, maka masing-masing itu tetap disebut sebagai isim yang munawan atau bertanwin. Karena identifikasi munawan atau ghairu munawan itu saat nakiroh. Sedangkan perubahan dhammah, fathah atau kasroh pada akhir, kalau huruf akhir, tanda huruf akhir itu disebut mu'rab. Begitu. Nyambung lagi Ustaz. Jika ada isim yang ghairu munawan, Ustaz, yang tanpa tanwin, apakah itu hanya hanya untuk isim alam saja yang ghairu munawan itu, yang nama-nama orang, atau ada yang lain begitu? Ada yang lain juga. Tetapi secara umum itu diantaranya itu tadi yang dicontohkan itu isim alam, nama jenis. Jadi jika demikian isim yang di luar isim alam itu bisa dikategorikan hampir semuanya termasuk munawan, Ustaz ya? Iya. Oke, makasih. Masih ada lagi yang perlu atau yang akan baca, silakan. Sudah ada? Kalau sudah ada, sebelum diakhiri mungkin dari Pak Wahyu atau Pak Amin ada catatan-catatan, silakan.
Dari Pak Amin, saya kira sudah cukup baik. Nanti terus belajar untuk bisa mengikuti. Semoga terus bisa nyaman. Terima kasih. Oke, Pak Ayu. Dari saya sedikit, Ustaz. Ya, silakan. Saya kira ini speed yang cukup bisa kami ikuti, Ustaz. Mungkin super slow ya, tapi bisa kami nikmati. Jadi ada step apa namanya ya, enggak banyak tapi masuk gitulah. Masuk tadi, jadi bisa dinikmati. Mungkin speednya seperti ini nanti. Kemudian ada interaktifnya juga. Terima kasih. Sehingga insya Allah kalau begini kan tidak berat mikirnya gitu, Ustaz. Jadi bisa mikirnya tidak berat. Oke, terima kasih. Mungkin speednya segini mungkin yang nyaman bagi saya, mungkin juga bagi teman-teman juga mudah-mudahan. Mohon maaf, terima kasih. Juga kita harapkan untuk peran serta dari peserta untuk saat membaca juga ikut membacanya. Karena di situ saat kita mendengar orang lain membaca dengan keliru, kemudian ada diluruskan, akan menjadi pengalaman bagi kita. Oh, waktu dulu ada yang baca begini, diluruskan. Kemudian baca begini, kurang pas, diluruskan. Nah, itu akan menjadikan pengalaman bagi kita juga. Tanya Mas. Dari situ juga ada kesini. Ya, silakan. Saya itu tulisan Latin saya kan jelek. Nah, saya itu juga belajar pengen nulis Arab itu yang baik. Saya sudah nonton teorinya, sudah. Ya tetap tidak bagus itu gimana? Memang tulisan Latin saya juga tidak bagus. Jadi saya ulang-ulang kok ora patut-patut gitu loh. Terus tak ulangi pengakeh banget kok. Ya tidak bagus. Gimana itu? Oke. Jangan nyarankan nulis yang untuk nulis Arab yang bagus, peserta bisa mendownload belajar hijaiyah yang ada di channel materi A4B. Jadi belajar hijaiyah di situ saya jelaskan kaidah dasar untuk kita menulis Arab. Di mana ada 5 atau 6 bangun yang menjadi pedoman saat kita nulis Arab. Yang satu itu garis tegak, yang dua lingkaran, yang ketiga segitiga sama kaki, yang keempat segitiga Pitagoras kalau bisa disebut begitu, karena sisi pendeknya ada yang 2 kali dari sisi panjangnya. Itu yang dimaksud segitiga Pitagoras yang itu. Kemudian yang satu lagi bentuk lingkaran yang meletet. Kalau kita lihat ada banteng, tank pasukan itu untuk tembak bom pasukan itu, banyak kan bentuknya seperti lingkaran namun meletet. Dengan kita belajar membiasakan menulis satu pola-pola itu akan memudahkan kita nanti saat menulis huruf hijaiyah. Baik itu dari alif, ba, ta, sa, sampai ya. Sebenarnya saya ingin juga menunjukkan kaidah atau aplikasi itu bagaimana penerapannya. Kalau misalkan di belakang ini ada papan tulis, sebenarnya saya ingin pakai di ruang meeting itu ada papan tulis yang
yang modern juga itu. Namun karena di ruang itu dipakai juga untuk belajar, sehingga saya mengambil posisi di ruang perpus. Sehingga untuk mencontohkan menulis Arab yang lumayan bisa dilihat bentuknya itu kurang bisa untuk menunjukkan. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa menggunakan ruang itu dan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk menunjukkan belajar menulis hijaiyah. Itu Pak Amin. Iya, terima kasih. Tapi ada baiknya silakan untuk dibaca dulu yang kaidah-kaidah belajar menulis hijaiyah itu. Kemudian dari situ bisa dipraktekkan. Misalkan nanti ada kesulitan, jangan-jangan mau benar kalau kaidah hanya dengan 5 bangun. Itu bisa kita praktekkan. Oke, silakan yang lain. Sebenarnya ini juga termasuk guru-guru TPA itu kalau bisa mempelajari dari kaidah menulis hijaiyah itu bagus juga, sehingga saat mengajar anak-anak itu bisa tulisannya bisa dilihat dengan enak, anak-anak juga bisa menulis dengan kaidah yang benar. Namun sosialisasi menulis itu masih terhenti pada bentuk tulisan yang disebarkan itu. Terus bagaimana tulisan belajar menulis hijaiyah itu. Mari, kalau masih ada yang akan ditanyakan. Dari Pontianak. Ya, nama sedikit Ustaz. Menurut saya sih belajar kita hari ini lebih hidup gitu Ustaz. Jadi ya kayak kelas lah gitu. Insya Allah bisa agak lebih nyaman gitu. Saya kira demikian Ustaz. Terima kasih. Kalau untuk menulis Arabnya gimana Pak Mom? Kalau menulis Arab secara manual ya kebetulan dulu saya pernah belajar waktu di sekolah ya sudah agak bisa sih Pak. Sudah terbiasa di papan tulis sudah terbiasa begitu. Pernah membaca yang saya tulis itu? Yang di mana Ustaz? Jadi di materi 4AB itu kan ada menulis hijaiyah, belajar menulis hijaiyah. Ya. Sudah pernah bacanya? Belum kan. Ya silakan di-download, kemudian dibaca-baca. Nanti mungkin akan menemui semacam kejanggalan. Boleh ditanyakan. Ya, insya Allah Ustaz. Ya. Karena apa? Saya yakin banyak orang yang bertanya-tanya, huruf hijaiyah itu ada 29, mosok hanya terbentuk dari beberapa bangun, hanya 5 atau 6 bangun saja. Apa mungkin? Pasti ada huruf-huruf yang tidak terbentuk dari 5 bangun itu. Kan mungkin ada tanya begitu. Namun kalau akan atau sudah baca itu akan bisa memikirkannya, karena semua dari alif sampai ya itu terbentuk dari mungkin 1 atau 2 atau gabungan dari bangun-bangun yang
jadi pola tersebut. Gitu, Bik. Untuk malam hari ini saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada guna dan manfaatnya, menambah ilmu pengetahuan bagi kita, menambah kepahaman kita untuk memperdalam dinullah, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi, insya Allah. Dan mudah-mudahan akan meningkatkan iman dan takwa kita pula terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk malam hari ini kita lakukan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.